Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumriah, nomor induk mahasiswa 2431749172281. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori BED 2 Mapel Umum tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang pada hari ini, Senin, 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7 di Lembaga MTS Asirojiyah Taman Sari dengan materi kegiatan ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG Daljab 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Semoga pelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan dipimpin doa satu orang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu mau mengabsen dulu ya? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua ya? Oke, baik. Ibu absen. Afifatul Mardiah, Afriani Syafa, Ainiatul Fitriah, Ainun Zulfa, Alisa, Bilqis Syaulana, Vika Maulida, Hana Salsabila, Ilmiatus Soleha, Intan Nur Aini, Istiqomah, Khofifah, Khoiriyah, Lailatul Saadah, Nur Fadilah, Putri Nur Sakila. Sudah? Baik, selanjutnya sebelum Ibu belajar, Ibu mau melihat dulu apakah di bawah kursi masih ada sampah. Kalau masih ada, silakan diambil, dibuang pada tempatnya. Apa masih ada? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah tidak ada. Siap untuk belajar? Semangat untuk belajar? Sekarang di sini Ibu ada segelas es teh. Agar es teh ini bisa kita minum, apa saja yang kita butuhkan? Daun teh, gula, air, gelas, es batu sedotan,
Terus siapa saja yang terlibat dalam ST ini? Ya, orang yang membuat. Ya, sudah. Dari segelas es teh sederhana melibatkan banyak orang, mulai dari petani sampai penjual. Artinya, setiap orang punya peran penting dalam kegiatan ekonomi. Kita sadar bahwa kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipenuhi sendirian, itu ya, melainkan hasil kerja orang banyak tuh. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai hasil kerja orang lain dan kita bijak dalam mengkonsumsi sesuatu. Tuh dari segelas contoh segelas es teh itu ya. Sebelum belajar di sini Ibu ada pertanyaan untuk merangsang kalian ketika kalian itu harus belajar harus mendapatkan apa, itu ya. Silakan pandangannya fokus ke depan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caramu mendapatkan barang-barang yang kamu butuhkan sehari-hari? Contohnya seperti halnya makanan, pakaian, ataupun baju. Baju atau buku, itu ya. Bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Dengan cara membeli. Tuh pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi jika tidak ada orang yang membuat barang atau menyediakan jasa? Ya, akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus, pernahkah kamu berpikir bagaimana produk dari luar bisa sampai ke tangan kalian? Dengan cara gimana? Dengan adanya distribusi. Sudah ya? Itu yang kamu rangsang ketika nanti mengikuti pelajaran. Selanjutnya, sebelum pelajaran, ada tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini, kita itu belajar apa? Itu ya. Dan di sini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui diskusi, kalian mampu menjelaskan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama. Terus selanjutnya, tujuan yang kedua di sini, melalui kerja kelompok, kalian bisa mampu mengidentifikasi minimal 3 contoh dari kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Sekarang tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui presentasi kelompok, kalian mampu menganalisis hubungan
antara ketiga kegiatan ekonomi tersebut dalam siklus sederhana. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita ke inti pembelajaran. Silahkan amati dengan baik pembelajaran di sini. Dan di sini ada video pembuatan tentang kegiatan ekonomi. Ya, silahkan kalian simak. Kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan yang kita lakukan setiap hari, hampir semuanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuh, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Tuh dari kegiatan ekonomi. Nah, sekarang apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Dan pelaku kegiatan produksi itu dinamakan produsen. Ngerti kan ya? Nah, orang yang melakukan produksi itu dinamakan produsen. Terus sekarang apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Tuh. Terus pelaku kegiatan distribusi itu dinamakan distributor. Sekarang konsumsi. Apa itu konsumsi? Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang atau jasa. Itu kegiatan konsumsi. Nah, dan di sini pelaku dari kegiatan konsumsi, orang yang melakukan, orang yang menghabiskan barang itu dinamakan konsumen. Di sini ada siklus tentang kegiatan ekonomi dari produksi, itu ya. Dari produksi. Produksi kegiatan membuat, menghasilkan, menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuh, dari produksi, terus di distribusi. Distribusi di sini kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar sampai ke tangan yang membutuhkan. Dari distribusi di sini didistribusikan ke konsumsi. Ini konsumsi kegiatan menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nanti dari konsumsi itu muncul kebutuhan baru, itu ya. Muncul kebutuhan baru sehingga produsen kembali melakukan produksi, itu ya. Tuh dari produksi ke distribusi, terus disalurkan ke konsumsi. Jadi setelah dikonsumsi, maka konsumen yang menggunakan itu masih kurang, itu ya. Jadi setelah kurang,
memproduksi lagi. Produsen itu memproduksi barang baru. Itu siklus dari kegiatan ekonomi. Di sini ada video tentang pembuatan pakaian. Hai semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Silahkan perhatikan gambar di samping ini ya. Mula-mula petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun, sementara peternak domba menyediakan bulu domba, dan peternak ulat sutra menyediakan kepompong ulat sutra. Lalu, bahan dasar dipintal oleh pemintal secara tradisional atau dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintalan di pabrik ini dilakukan dengan mesin-mesin modern. Dari hasil pemintalan ini akan menghasilkan benang. Lalu benang ditenun oleh penenun untuk menghasilkan kain. Kita sadar bahwa kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipenuhi sendirian, gitu ya, melainkan hasil kerja orang banyak. Tuh. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai hasil kerja orang lain dan kita bijak dalam mengkonsumsi sesuatu. Tuh dari segelas contoh segelas es teh itu ya. Sebelum belajar di sini Ibu ada pertanyaan untuk merangsang kalian ketika kalian itu harus belajar harus mendapatkan apa, itu ya. Silakan pandangannya fokus ke depan. Itulah video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Apa saja yang ada di kegiatan ekonomi, itu ya. Di sini sudah dijelaskan barusan. Terus apa ada pertanyaan untuk kalian? Ya. Apa ada yang tidak dimengerti tentang pembelajaran, tentang penjelasan yang ada di layar? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Saulana Agustina Mulyono. Saya akan bertanya, Bu, apa yang terjadi jika salah satu kegiatan ekonomi, misalnya distribusi, tidak berjalan dengan baik? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Bilqis, itu ya. Apa yang terjadi jika salah satu dari kegiatan ekonomi tersebut tidak berjalan dengan baik, itu ya. Di sini jika salah satu dari kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka barang hasil dari produksi akan menumpuk, itu ya. Dan konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, itu ya. Akibatnya harga bisa naik atau akan terjadi
kelangkaan pada suatu barang. Itu pertanyaan jawaban dari pertanyaan Bilqis, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Setelah kalian menyimak video pembelajaran, sekarang Ibu ingin membuat 3 kelompok, itu ya. Kelompok pertama produksi, kelompok kedua distribusi, dan kelompok 3 konsumsi. Itu ya. Silakan kalian membuat kelompok disesuaikan dengan keinginan kalian. Di sini kursinya disesuaikan agar mempermudah kalian untuk menyelesaikan diskusinya. Tuh, silakan kursinya disesuaikan. Sudah? Kelompoknya sudah disesuaikan? Ya, baik. Di sini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di LKPD ini Ibu ada soal-soal penelitian. Nanti kalian bisa isi mencari di buku pegangan kalian. Buku IPS kelas 7 itu ya. Ini silakan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok produksi. Yang kedua, kelompok distribusi. Yang ketiga, kelompok konsumsi. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Sudah? Diskusinya sudah? Oke, kalau sudah, Ibu mau minta untuk dipresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu minta dari kelompok pertama, dari kelompok produksi, bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Tuh, biar nanti teman-teman yang lain bisa tahu juga itu ya, apa yang didiskusikan. Tuh, silakan, dipersilakan untuk ke depan. Ayo, maju. Maju, Papi. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legiatur Rohma dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kegiatan produksi. Pengertian dari produksi ialah kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Tujuan dari kegiatan produksi ini ialah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Sedangkan bidang-bidang produksi jenis-jenisnya ialah yang pertama bidang usaha ekstraktif, yang kedua bidang usaha agraris, yang ketiga bidang usaha industri, yang keempat bidang usaha perdagangan, yang kelima bidang usaha jasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok pertama sudah menjelaskan hasil diskusinya. Mungkin dari teman dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak dimengerti.
tentang kegiatan produksi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu, kepada kelompok 1. Saya tidak mengerti tentang faktor-faktor produksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maulidatul Anwariyah. Untuk melakukan proses produksi diperlukan faktor produksi sebagai alat dan sarana serta mendukung proses produksi. Faktor produksi terdiri atas 4, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Keempat faktor produksi tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah mengerti? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1 itu ya, tentang kegiatan produksi. Kalau kalian sudah mengerti, sudah tidak ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk kelompok 1 untuk kembali ke kursinya masing-masing. Tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, itulah hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Yang pertama, kelompok produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, konsumsi. Selanjutnya, Ibu akan mengklarifikasi hasil dari diskusi kalian tentang hubungan sebab akibat, itu ya, dari ketiga kegiatan kegiatan ekonomi tersebut. Di sini hubungan sebab akibat dari kegiatan ekonomi yang 3 itu, yang pertama produksi, ada produksi itu ya. Kalau barang sudah diproduksi, maka perlu didistribusikan supaya sampai ke konsumen. Ya. Jika produksi berhenti, maka distribusi juga berhenti karena tidak ada yang disalurkan. Karena barang yang didistribusikan itu tidak ada, jadi hasil produksinya itu terhenti, itu ya. Terus yang kedua di sini distribusi, barang yang sudah diproduksi didistribusikan akan sampai ke konsumen. Jika distribusi terhambat, maka konsumen sulit untuk mendapatkan barang. Yang ketiga, konsumsi, itu ya. Semakin banyak kebutuhan konsumen, maka semakin besar permintaan barang. Jika konsumsi menurun, produsen bisa mengurangi produksi. Itu klarifikasi dari kegiatan ekonomi yang 3 itu ya. Apa saja kegiatan ekonomi yang 3? Produksi, distribusi, konsumsi. Sebelum Ibu menyimpulkan dari penjelasan yang dari tadi, apakah ada dari kalian yang bisa menyimpulkan hasil belajar tentang kegiatan
ekonomi. Baik, ada yang bisa menyimpulkan, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Safabila. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kegiatan ekonomi. Dari pembelajaran tentang kegiatan ekonomi, kita dapat memahami bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang saling berkaitan dan membentuk satu siklus. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Distribusi adalah kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan ketiganya sangat erat karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena tanpa produksi tidak ada barang, tanpa distribusi barang tidak akan sampai ke konsumen dan tanpa konsumen kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih atas kesimpulannya. Kita perlu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal baru yang saya pelajari adalah kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kembali. Baik, sekarang selanjutnya, refleksi selanjutnya, menurutmu mengapa kita perlu belajar tentang kegiatan ekonomi ini? Kenapa? Ya. Terus apa manfaatnya? Untuk belajar kegiatan ekonomi ini apa manfaatnya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya, Bu. Baik, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu belajar supaya mengerti bagaimana kebutuhan manusia dipenuhi melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Manfaatnya bagi saya adalah saya bisa lebih menghargai peran petani, pedagang, dan orang-orang yang bekerja dalam kegiatan ekonomi. Saya juga belajar agar bisa lebih bijak dalam berbelanja dan menggunakan barang sesuai kebutuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya itulah refleksi yang sudah kamu dapat. Terima kasih atas refleksi kalian. Selanjutnya, setelah kamu belajar apa yang telah kamu ketahui, apa yang telah kamu simak, Ibu ingin memberi kamu exit ticket, itu ya. Exit ticket itu sama halnya dengan kamu pretest. Tuh. Jadi Ibu bisa tahu nilai kamu sebelum belajar dan nilai kamu setelah belajar. Ibu
akan mengasihkan exit tiket. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan exit tiket kalian masing-masing. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Ini exit tiket yang sudah kalian jawab. Seperti itu. Terima kasih atas jawaban kalian. Selanjutnya, Ibu ada apresiasi untuk kalian. Iya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah berdiskusi dengan baik dan aktif menjawab pertanyaan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawaban kalian menunjukkan bahwa kalian sudah mampu, sudah mulai memahami bagaimana kegiatan ekonomi itu saling berkaitan. Itu ya, Ibu sangat bangga karena kalian berani mengemukakan pendapat, bekerja sama dalam kelompok dan mau saling mendengarkan. Semoga semangat belajar kalian terus terjaga. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Itu ya. Coba perhatikan di rumah kalian masing-masing atau di sekolah, bagaimana kalian berinteraksi dengan temannya, dengan keluarga, atau dengan tetangga, itu ya. Dan catat contoh sederhana. Nah, nanti kalian bisa mencatat kasih contoh sederhana, itu ya, agar nanti bisa kita diskusikan di kelas, gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Silakan dipimpin doa. Silakan satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak kelas 7. Tetap semangat belajarnya ya. Jaga kesehatannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.